tadi karena belum hadir. Sekarang Pak Suhadi sudah hadir. Mendengar suara saya, Pak Suhadi? Pak Suhadi? Tolong di-unmute dulu, Pak Suhadi. Oke, udah Di-unmute bisa. di kiri bawah. Ya, Ya, siap. silakan, Saya Pak sudah Suhadi. hadir. Sebagai Ya. pengantar diskusi, kami persilakan Bapak C. Suhadi, SHMMH, Ketua Umum Negeriku Indonesia Jaya. Saya persilakan, Pak. Baik. Jadi langsung nih ya, saya ya. Langsung. Sebentar. Saya buka masker dulu, saya takut nggak jelas suaranya. Baik, terima kasih buat peserta webinar kali ini. Ini adalah halal bihalalnya relawan Pak Joko Widodo. Pertama, saya mengucapkan terima kasih buat Gus yang begitu terus-menerus berjuang untuk mempertahankan kelangsungan dari webinar yang menurut saya sudah banyak digemari banyak orang. Terus yang kedua juga, saya juga mengucapkan selamat datang buat teman-teman relawan semua. Di sini ada Pak Sil, terus kemudian juga ada Pak Maman, dan juga teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi sekarang menjadi bagian daripada kegiatan siang ini. Pertama, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman, kali ini kita mencoba bagaimana webinar yang kali ini kita akan mengangkat suatu persoalan-persoalan yang menurut saya nanti ini akan menjadi hal yang menarik untuk kita simak. Barangkali kita berharap kita bisa menerima perbedaan. Itu dulu yang saya mau sampaikan. Karena kenapa? Ini saya punya wacana sesuai dengan yang pernah kita juga bicarakan di dalam webinar ini, bahwa kita berpikir ke depan. Setelah ini, ya, setelah Presiden Jokowi 2024 berakhir, kita mau kemana? Dan kita mau ngapain juga? Sekarang kita juga ada lihat banyak sekali nuansa-nuansa baru yang kelihatannya juga sudah mulai digaungkan dalam rangka 2024 dan seterusnya. Saya sebagai relawan masih tetap mengatakan bahwa apakah mungkin orang-orang nanti yang akan menggantikan presiden itu mumpuni atau tidak. Nah, untuk itu yang tempo hari berkaitan dengan bagaimana kalau seandainya Presiden Jokowi itu menjadi 3 periode. Memang sekarang ini wacananya, beliau ini masih katakan belum tersedia. Tapi ya tentunya kita sebagai masyarakat nggak salahnya juga dong menginginkan pemimpin kita yang memang kelihatannya sudah menorehkan suatu hasil dalam suatu kerja dalam 2 periode yang sekarang ini. Nah, tempo hari untuk menuju ke sana, saya pernah memberikan suatu gagasan. Barangkali juga gagasan-gagasan ini bisa dipikirkan untuk ke depan. Karena saya udah bilang, ya, kalau kita mengacu kepada undang-undang, baik undang-undang dasar, terus kemudian undang-undang pemilu, masa jabatan presiden untuk 2 kali itu adalah sudah selesai. Tapi kalau kita mengatakan bahwa apakah mungkin itu bisa dilakukan untuk menuju 3 periode, barangkali juga ini suatu pemikiran-pemikiran. Karena konteksnya berkaitan masalah 2 periode, 3 periode, 4 periode, dan seterusnya, itu semuanya adalah berdasarkan kepada ketentuan undang-undang. Undang-undang memungkinkan enggak, gitu. Nah, kalau kita bicara tentang undang-undang ANSI yang sekarang, arti kata undang-undang yang memang ada undang-undang dasar 45, terus undang-undang pemilu, itu sudah selesai. Tapi kalau kita berbicara tentang bagaimana ke depan, kalau seandainya memang rakyat mengendaki, ya mungkin nggak Presiden Jokowi itu bisa menjadi 3 periode? Mungkin, karena bahwa Undang-Undang Dasar, ya Undang-Undang Dasar 45 itu kan kemungkinan bisa diamandemen kalau memang
itu dikehendaki oleh masyarakat. Mungkin nggak untuk dilakukan itu? Mungkin, karena tahun-tahun sebelumnya pun ya untuk menuju perubahan-perubahan daripada ketentuan pemilihan presiden itu adalah berdasarkan daripada amandemen yang ada. So kita tahu 1999 ya, sebelum di amandemen itu nggak ada batasan presiden. Cuma mengatakan presiden dipilih selama 5 tahun. Berikutnya sampai 30 tahun ya. Terus kemudian ada perubahan. Ada amandemen di sana yang mengatur bahwa presiden hanya boleh 2 kali. Nah, kalau seandainya misalnya udah pernah ada wacana untuk bukan wacana, udah pernah ada amandemen tentang berkaitan masalah 2 periode tadi, kenapa untuk 3 periode enggak gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu, saya sebetulnya ada catatan-catatan di sini yang tadinya saya mau tuangkan, tapi karena berhubung pekerjaan dan sebagainya, akhirnya saya nggak bisa ini, tapi saya bacakan aja di sini. Ya. Sebelum saya melihat kepada mekanisme daripada ketentuan undang, barangkali kita lihat dulu di sini kepada ajas daripada kedudukan pemerintahan. Kalau di dalam ilmu trias politika itu dibagi dalam 3 kelompok, ya, yang namanya pemimpin negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu adalah presiden, legislatif itu adalah DPR, yudikatif itu adalah Mahkamah Agung atau lembaga peradilan. Dalam tiga kriteria ini, ya, pemerintahan itu menjadi suatu hal yang terpisah dan mempunyai peran masing-masing. Kita tahu eksekutif itu adalah presiden, presiden itu ada presiden, ada juga kemudian menteri-menterinya, gubernur, bupati, ya. Kira-kira hierarkisnya seperti itu. Demikian juga legislatif, di situ ada DPR, DPRD, ya, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, terus juga ada yudikatif. Yudikatif itu ada Mahkamah Agung, terus ada pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri. Kira-kira tingkatannya seperti itu. Nah, kemudian kenapa saya memaparkan keberadaan ini? Karena ini juga penting, ya. Kalau kita mau melihat kepada masalah nanti Presiden Jokowi itu 3 periode, mungkin nggak sih? Nah, sekarang kita lihat dulu sebelum saya memaparkan lebih jauh berkaitan dengan masalah konteks 3 periode. Kita lihat. Tadi saya kirim gambar sebetulnya dan kirim foto juga kepada moderator. Tapi saya lihat di sini kemudian nggak bisa ditampilkan karena tadi katanya rusak ya komputernya. Di situ ada, saya lihat keberadaan daripada presiden yang mati orang yang diseniorkan, yaitu Pak Ma'ruf Amin di dalam persoalan ini. Terus juga saya juga kasih narasi di sini, ya, ada pembangunan kereta, ya, sekarang lagi dibangun Jakarta-Bandung. Itu nanti kalau kereta cepat ini terjadi, halo, oh ya, ini dia gambarnya, ya. Ini dia gambarnya. Ini kita lihat. Begitu rendah hatinya presiden ini. Gambar yang kedua. Nah, ini kereta. Kursi penumpang tak kalah empuk. Ya. Yang pasti sangat nyaman untuk menyadarkan tubuh. Kerennya lagi, satu rangkaian kereta CR400 AF terdiri dari 8 cars atau gerbong. Kereta cepat Ya, yang ketiga itu Trans Papua. Halo. Ya. Ya, ini Trans Papua. Ya, cukup. Ya. Ini sekedar cuplikan yang saya paparkan ke teman-teman. Ini keberhasilan seorang presiden, belum lagi
Trans Sumatera, ya kalau berkaitan dengan jalan, bandara, terus ibu kota yang sedang akan dibangun. Ini adalah suatu kerja-kerja yang menurut saya tanpa pamrih. Karena kenapa? Semua perhatian, pemikiran, dan kemauan presiden itu dicurahkan untuk pembangunan bangsa dan negara. Baik itu dari segi ekonomi, politik, juga hukum. Karena kita juga tahu belum lama ini ya, kita juga ada Kapolri yang baru diangkat oleh presiden yang sangat-sangat luar biasa kerjanya. Nah, dari gambaran-gambaran tadi, kalau ini tidak dilanjutkan dengan orang yang sama, ya, ini akan menjadi suatu ketidakpastian lagi. Pembangunan nanti bagaimana ke depan? Pembangunan itu apakah bisa dilanjutkan dan sebagainya. Gitu. Nah, kira-kira itu gambarannya. Nanti saya meminta teman-teman merespon usulan-usulan yang saya sampaikan ini masuk akal atau tidak. Karena saya juga nggak mau egois di sini. Gitu. Nah, untuk menuju ke sana, saya usulkan barangkali lembaga survei itu kalau mensurvei bukan kepada Jokowi-nya yang lagi ngetren, tapi bagaimana survei itu mengadakan survei, setuju nggak ada presiden dipilih selama 3 periode? Atau katakanlah Jokowi dipilih sekali lagi. Coba itu dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Karena kenapa? Kalau nanti lembaga survei dan hasil daripada lembaga survei itu memungkinkan rakyat menghendaki untuk Presiden Jokowi 3 periode, kenapa enggak? Gitu. Terus kemudian, kalau seandainya itu sudah terjadi dan memang ada permintaan yang sangat signifikan dari masyarakat berkaitan dengan masalah Presiden Jokowi untuk 3 periode, kita tinggal mengamandemen daripada undang-undang. Gitu. Mungkin nggak itu dilakukan? Mungkin. Karena pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 itu memungkinkan adanya amandemen sepanjang anggota MPR, ya, perwakilan dari DPR RI, ya, itu 3/4 setuju adanya perubahan-perubahan yang sifatnya terbatas berkaitan dengan masa jabatan. Gitu. Nah, terus kemudian bagaimana setelah itu? Baru kita lihat lagi surveinya bagaimana. Kalau seandainya Pak Jokowi itu diminta oleh masyarakat untuk 3 periode, mungkin nggak dipilih. Teman-teman, kemarin saya habis melihat hasil survei dari suatu lembaga survei. Beliau adalah masih merajai untuk dipilih oleh masyarakat menjadi presiden lagi. Gitu. Cuma kalau kacamatanya kepada lembaga survei yang kita pegang seperti ini, menurut saya salah. Karena kita belum menyelesaikan masalah mekanisme undang-undang. Gitu. Makanya saya mengatakan bahwa apakah enggak sebaiknya lembaga survei, ayo dong sama-sama kepada masyarakat, setuju nggak kalau seandainya misalnya Jokowi dipilih untuk sekali lagi, itu penting banget gitu ya. Kalau memang mekanisme itu sudah terpenuhi dan masyarakat memang menginginkan presiden untuk 3 periode, nah ini kita harus mengimplementasikan kepada tadi amandemen undang-undang. Itu khususnya di pasal 7. Karena yang menutup itu kan di pasal 7 Undang-Undang Dasar 45. Kalau pasal 7 itu dimungkinkan kemudian untuk direvisi menjadi 3 periode, ya, makanya saya dibilang tadi revisinya adalah amandemennya adalah amandemen terbatas. Jadi amandemen hanya yang berkaitan dengan masalah jabatan presiden untuk 3 periode. Gitu. Terus kemudian kita juga melihat pernah ya dalam Undang-Undang Dasar itu ada TAP MPRS nomor 3 tahun 1963. Masa jabatan presiden itu seumur hidup. Itu pernah terjadi di Indonesia. Nah, mungkin juga ini yang dikhawatirkan oleh banyak teman-teman juga. Nanti blunder enggak? Nanti orang mendemo Pak Jokowi enggak? Gitu. Makanya tadi saya sudah bilang, mekanismenya sederhana kok untuk menunjukkan. Jangan kita melihat pada pemaksaan bahwa masyarakat menghendaki presiden terpilih lagi dan lain sebagainya. Itu juga menurut saya salah. Makanya saya ada bilang, kita harus melihat kemauan masyarakat yang terbesar di Indonesia ini, itu gimana? Masih mungkin nggak untuk 3 periode? Gitu. Surveinya harus di sana dulu.
Kemudian kalau survei itu sudah menghasilkan suatu angka dan catatan-catatan yang jelas dalam kaitan ini, ya, baru kemudian kita bicara tentang masalah amandemen. Habis kita bicara tentang amandemen, kita bicara tingkat keterpilihan Jokowi seperti apa. Tadi saya sudah katakan bahwa hasil survei yang baru-baru ini saya lihat itu luar biasa, mengalahkan semua calon presiden yang sekarang ini sedang juga mau melangkah untuk menuju 2024. Barangkali teman-teman, sementara itu dulu yang saya bisa sampaikan, ya, usulan, masukan, ya, pro dan kontra dalam konteks ini, walaupun kita sesama relawan, barangkali juga nggak sama pemikirannya dengan saya. Silahkan sampaikan secara logika, silahkan sampaikan dalam bentuk-bentuk yang normatif keilmuan. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Suhadi, Ketua Umum DPP keberhasilan pembangunan yang selama Jokowi, sehingga diharapkan nanti dengan sosialisasi yang intensif tentang sukses ini, diharapkan rakyat sebagian besar mendukung apabila diadakan semacam pooling untuk menjabat yang ketiga kalinya, sehingga tidak ada alasan bagi MPR untuk tidak merevisi pasal 7 Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih Pak Siswadi. Yang berikutnya adalah kami dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Solidaritas Merah Putih, Bapak Sylvester Matutina. Apakah Bapak, oh ya, sudah hadir di depan saya dengan baju. Silakan Pak, di-unmute. Ya, kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Muhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa bertemu dan bersilaturahmi dalam halal bihalal relawan Jokowi. Saya sangat gembira bertemu, walaupun secara daring karena COVID kita nggak bisa bertemu, tapi saya sangat bangga dengan semua relawan Jokowi, relawan NKRI yang selalu berjuang untuk bangsa kita dan rakyat kita. Saudaraku semua yang saya cintai, yang saya hormati, ada sahabat saya, Gus Soleh di sini. Gus, semangat terus Gus. Terus ada juga Kiai Maman, saudaraku, Pak Kiai, semangat terus ya. Dan juga di sini ada Pak Muhardi, ada Pak Suhadi, Pak R.E. Nainggolan, abangku Bang Haji Badri, Pastor Renat Huta Barat, Bapak Emmanuel Ebenezer, Ibu Rebecca, dan abang saya yang ganteng, Bang Yanes Joshua, dan yang saya cintai semua relawan Jokowi, relawan NKRI. Terima kasih untuk waktunya. Saya Sylvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih dan juga pendiri kantor hukum Sylvester Matutina and Partner. Saudaraku, tadi saya tertarik sedikit atas dari Bu Soleh, abang dan sahabat saya, bahwa masalah komunikasi kita dengan Presiden, saya pikir sebenarnya cukup baik. Saya baru sekitar 4 hari lalu bertemu dengan Bapak Presiden di Riau, dan beliau menyampaikan salam untuk kita semua relawan Jokowi. Sebenarnya kalau saya melihat, Pak Jokowi itu sangat, sangat cinta dan sangat senang sebenarnya bertemu dengan relawan-relawan, siapapun. Hanya mungkin karena COVID, begitupun dengan rakyatnya. Beliau sangat yang saya rasa bagus juga webinar ini dibikin. Mungkin ke depannya kita bisa bersatu, kita bisa berikan masukan kepada Presiden di sini. Mungkin ada yang bisa menjembatani. Saya rasa saya bisa berkomunikasi baik dengan Presiden, dengan Mensesnek, dengan Kasespres, dengan Sekretaris Presiden, para ajudan,
dan juga Kepala Biro Protokol Media, mereka sangat baik dengan saya, salah satu relawan Pak Jokowi. Dan juga di sini ada Bang Yanes Yosua dan juga Kiai Maman yang sering bertemu Presiden. Saya pikir kita bertiga atau yang lain di sini, ya kita bisa berhimpun nanti apa-apa yang akan kita usulkan ke Presiden mengenai bangsa dan rakyat kita, kita bisa lakukan gitu loh. Saya pikir Presiden tidak memutus tali silaturahmi, hanya mungkin karena COVID saja, jadi agak susah. Kalau dulu kan biasanya saya atau Bang Yanes Yosua nih, kalau ketemu Presiden, mungkin Presiden di Bali, di Bengkulu, kita bisa ngejar sampai ke hotel tuh. Dan Presiden biasanya pasti nunjuk, ngapain? Mau ketemu Pak 5 menit, ya besok pagi, tanggal ajudan, biasanya diagendakan. Tapi karena sekarang COVID, tapi saya bersyukur, alhamdulillah masih bisa. Kalau kawan-kawan, saudaraku mau bertemu atau ingin menyampaikan sesuatu, ya bukan berarti saya orang terdekat, kita semua sama. Tapi saya bisa jadi jembatan, ada Bang Yanes Yosua bisa jadi jembatan, dan Kiai Maman yang bisa jadi jembatan. Dan beliau, saudaraku, contoh kemarin Rabu, kebetulan saya ada dari teman-teman di dalam ya, Pak Ajudan, Pak Mensesnek, WA, Bapak akan ke Riau. Saya bilang, saya ada keperluan mengenai tanah masyarakat yang 900 hektar lebih, yang sudah selama 25 tahun diambil, dirampok, dirampas oleh salah satu perusahaan, di backup oleh oknum aparat. Nah, akhirnya setelah itu ada koordinasi dan saya diagendakan ketemu Bapak di salah satu restoran di Pekanbaru. Dan terjadilah itu, puji Tuhan, alhamdulillah, sampai masyarakat petani itu, saudaraku, mereka yang selama ini berjuang hampir 25 tahun menemui jalan buntu, melawan oligarki dan ketambahan perusahaan dibantu oknum aparat, akhirnya bisa menyampaikan sendiri, petani itu, salah satu petani itu bisa menyampaikan sendiri keluhannya, kesusahannya, kezoliman yang dilakukan. Dan alhamdulillah Presiden sampai tangannya, mana suratnya, berkali-kali beliau, mana suratnya. Dan beliau sangat antusias dan berjanji akan membantu membereskan. Jadi saya pikir untuk komunikasi ke relawan besar, relawan kecil, beliau sepanjang relawan yang membantu dan berjuang untuk NKRI, untuk rakyatnya, dan berjuang mendukung beliau, Pak Jokowi tidak ada membedakan apapun, dan beliau sangat antusias. Saya yakin itu sekali. Saudaraku, mengenai ini saya ada sedikit, saya bacakan. Jadi saya biasanya kalau ketemu Presiden itu, saya menyelipkan satu kertas kosong begini aja. Tidak perlu banyak-banyak. Karena kalau yang kayak begini, atau kecil kita tulis tangan, itu beliau akan masukin ke saku. Dan nggak dikasih ke ajudan atau siapapun. Biasanya begitu. Ini saya kasih triknya ya, saudaraku ya. Sebagai sesama relawan, saya kasih. Ini berkali-kali, saya lakukan berkali-kali. Ya, contohnya, tadi ada Pak Kiai Maman juga bercerita mengenai masalah bansos yang tidak tepat sasaran. Nah, sebenarnya waktu itu saya sudah melaporkan ke Presiden, termasuk kecurangan atau manipulasi waktu sebelum Menteri Sosial yang kemarin ditangkap KPK. Jadi waktu itu kami ada beberapa perwakilan ketua relawan, mungkin 10 ya, dan saya membawa data. Saya membawa data selembar kayak begini, perhitungan, jadi sembako itu kan 300.000 per paket ya, dalam berupa beras dan sebagainya. Dan saya waktu itu rapat dengan orang Kemensos, karena saya akan mensuplai juga, termasuk dengan makelar-makelar. Dan di situ saya foto itu saya lampirkan ke Presiden. Jadi saya boleh katakan bahwa sayalah orang yang melaporkan ke Bapak Presiden tentang manipulasi dan korupsi di Kementerian Sosial. Nah, jadi saya melaporkan ke Bapak Presiden, saya minta Bapak Presiden agar paket sembako yang 300.000 itu
jangan dibikin dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk tunai, ditransfer ke rekening masyarakat masing-masing. Dan juga saya sepakat, dan waktu itu saya laporkan, seperti halnya Kiai Maman tadi cerita, bahwa saya juga minta agar ada validasi data, karena data kita itu, BPS itu pakai data lama, untuk masyarakat penerima bantuan tunai itu. Nah, jadi akhirnya saya minta Bapak Presiden, Pak, kalau bisa data itu diperbaharui. Karena banyak yang salah sasaran, contohnya sembako itu, sembako berupa barang itu, ada rumah yang pakai AC, punya mobil, itu pun menerima. Sedangkan ada masyarakat yang tidak punya KTP dan tidak punya KK, tapi dia sangat di bawah garis kemiskinan, itu nggak diterima. Contohnya para pemulung itu, saudaraku. Nah, jadi akhirnya Presiden menerima masukan dan alhamdulillah kemarin waktu pelantikan ini beliau sudah apa yang ya saya nggak tahu apakah dari saya ya kan, tapi 2 poin yang saya minta, yang saya usulkan ke Presiden, yaitu pertama dalam bentuk tunai dan yang kedua validasi data itu sudah dilakukan Ibu Mensos. Nah, jadi disinilah kita sebagai relawan, sebagai mata, telinga, kaki, tangan Presiden, selalu memberi masukan kepada Presiden dan juga melakukan kerja-kerja nyata mendukung Presiden mengatasi krisis ekonomi dan krisis kesehatan akibat COVID-19. Jadi saudaraku, ini saya tambahin lagi, usulan kemarin saya dalam bentuk ini saya bacakan, selain masalah tanah rakyat 900 hektar itu saya sampaikan, yang pertama usulannya adalah pembuatan lapas-lapas di pulau-pulau terpencil untuk napi teroris, koruptor, dan narkoba, supaya ada efek jera dan berhasilnya program pembinaan napi serta tidak membahayakan dan memberikan efek negatif kepada masyarakat sekitar. Yang kedua, lesunya angkutan penumpang udara, laut, dan darat sebaiknya dialihkan untuk angkutan kargo yang marketnya sangat besar dan sebaiknya dibuatkan BUMN khusus kargo gabungan dari BUMN yang bergerak di bidang transportasi. Yang ketiga, perbanyak pembukaan rute baru asal wisatawan langsung ke destinasi tujuan wisata dengan memberikan subsidi agar meningkatkan kunjungan wisata. Pemberian subsidi dilakukan karena biasanya pembukaan rute baru baik udara dan laut untuk operasional 3-8 bulan pertama itu merugi atau bleeding. Yang keempat, untuk pelaku UMKM sebaiknya diperbanyak pelatihan UMKM online atau digital. Dikarenakan masih banyak pelaku UMKM atau masyarakat yang gagal teknologi atau gaptek. 5. Kedutaan besar di luar negeri sebaiknya lebih berperan sebagai pusat sarana promosi pariwisata dan produk unggulan Indonesia. Yang keenam, selain kebijakan BBM satu harga yang sudah bagus, diperlukan subsidi khusus untuk angkutan udara, penumpang, dan kargo untuk menurunkan disparitas harga yang masih tinggi di daerah terpencil, lembah, dan pegunungan, seperti daerah Oksibil, Kobakma, Nduga, Dabra, Tolikara, Puncak Jaya, dan lain-lain. Karena harganya di sana, saudaraku, ini yang poin 6 itu, di pegunungan itu harga semen itu bisa 1 juta sampai 2 juta. Karena apa? Karena ongkos angkutnya mahal, walaupun BBM-nya sama. Saya tahu begini karena apa? Saya punya kantor kargo di Papua. Jadi saya benar-benar pelaku, bukan lagi pengamat, tapi pelaku di bidang kargo, travel, dan penerbangan udara. Yang ketujuh, ini nih, pentingnya Juber Presiden juga Juber Menteri yang hebat dan ulung serta mampu berkoordinasi agar tidak tumbang tinggi dan distorsi informasi program dan kinerja pemerintah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dapat membangun kesadaran dan kepercayaan publik. Poin ketujuh ini sangat penting, saudaraku. Jangan sampai program dan kinerja Presiden bagus, tapi informasi yang keluar karena ketidakbecusan juru bicara Presiden, juru bicara kantor staf Presiden, juru bicara kementerian, akhirnya apa?
bukannya menyelesaikan masalah dan akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, tapi akhirnya menghancurkan dan mendiskreditkan presiden itu sendiri. Jadi itu, saudaraku, saya bilang tadi, ayo kita sama-sama apa yang bisa kita lakukan relawan. Dan saya pun sebagai relawan bersama teman-teman lain, bukan hanya di Solidaritas Merah Putih, kami juga saat ini membantu Presiden dengan cara bagaimana kami mengumpulkan sembako, ya, terus melakukan rapid test, penyemprotan, membagikan masker. Besok juga kita akan melakukan vaksinasi massal. Dan saya pikir inilah yang akan dilakukan, harus dilakukan kita sebagai relawan Jokowi. Ya kan, kita juga membagikan kursi roda, juga ambulans gratis. Saya pikir mari sama-sama. Itu kemarin saya diajak Bang Haji Badri untuk penanaman, ya Pak Haji, ya, penanaman singkong dan sebagainya. Solmed sudah lakukan sebenarnya penanaman jahe merah dan nila penanam jahe merah di Banten, nila di NTB dan Sulawesi Utara. Saya pikir ini nggak bisa Solmed kerja sendiri, nggak. Saya nggak mau. Maunya kita sama-sama relawan juga. Ayo kita satu hati. Jangan lagi kita merasa kita paling besar, kita paling hebat, kita paling terdepan, kita yang paling dekat sama presiden. Udah nggak perlu. Saat ini bagaimana caranya sebagai relawan, ayo kita bantu presiden mewujudkan Indonesia yang maju dan mampu mengatasi COVID-19. Ya. Nah, ada tambahan sedikit sesuai dari tadi Pak Suhadi bilang mengenai wacana presiden 3 periode. Saya pribadi dan juga mungkin Solmed sebagai organisasi relawan pastinya akan sangat mendukung itu. Pastinya, tapi kembali lagi, wacana ini apakah sesuai dan dimungkinkan, karena perangkat Undang-Undang Dasar negara kita membatasi presiden hanya 2 periode. Ya. Dan saat ini presiden pun masih bilang bahwa wacana 3 periode itu akan menampar muka beliau, mempermalukan beliau. Jadi kembali lagi saudaraku, saya sih oke-oke aja dan akan mendukung apabila memang wacana ini perangkat Undang-Undang Dasar 45 sepanjang sejarah saya tahu dimungkinkan apabila kita melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Dan amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini sudah ada 4 kali kalau nggak salah. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 dilakukan, yaitu tahun 99, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Nah, tahun 2002 ini itu adalah pembatasan jabatan presiden 2 kali. Nah, itu dilakukan tahun 2022 dalam sidang tahunan MPR, yang mana ketuanya itu saudara kita, Bapak Amin Rais. Bukan saudara sih sebenarnya, Pak Tua kita, Bapak Amin Rais. Beliau ini yang memimpin sidang tahunan MPR tahun 2002 kalau nggak salah. Jadi, dan beliau, Pak Amin Rais ini yang mewacanakan dahuluan Jokowi 3 periode. Jangan salah loh saudaraku relawan Jokowi. Yang mewacanakan pertama kali itu Bapak Amin Rais. Jangan sampai juga kita terjebak permainan beliau. Tapi sebenarnya ya sah saja. Hanya kan kalau wacana Amin Rais ini, saya sebagai masyarakat ya kan sudah tidak percaya beliau, saudaraku. Ingat nggak 2014? Beliau bilang kalau Pak Jokowi menang, beliau akan jalan kaki dari Jogja sampai Jakarta. Dan itu adalah kebohongan dan dia tidak pernah melakukan itu. Nah, sama seperti yang 3 periode ini. Jadi saudaraku, saya sebagai pribadi untuk wacana Jokowi 3 periode demi pembangunan sebenarnya bagus. Tapi apakah itu dimungkinkan? Kembali lagi ke perangkatnya. Dan saya dengar juga
amandemen undang-undang ini akan diwacanakan juga oleh DPD RI, karena selama ini DPD RI itu tidak bisa mendukung seorang menjadi calon presiden. Yang bisa mendukung adalah partai politik. Sedangkan DPD RI ini mereka nggak bisa, dan mereka akan mewacanakan itu sebagai salah satu wacananya untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, jadi dari saya mengenai wacana itu oke aja. Tapi ada hal yang lain lagi. Saya pikir kalau dari saya ingin Presiden Jokowi ini, kita saat ini membantu beliau menuntaskan kinerjanya dengan baik hingga 2024. Setelah itu, saya mungkin atau soulmate kami akan mendukung beliau untuk menjadi Sekjen PBB. Saya pikir itu. Karena beliau sangat diperlukan bukan hanya untuk Indonesia, tapi sangat diperlukan untuk dunia. Yang kedua, yang fokus pertama kita membantu Presiden untuk mengatasi COVID-19. Yang kedua adalah apabila kita memang sudah saatnya, ya, saya nggak tahu apakah sudah pantas saat sekarang ini kita mulai mendukung calon presiden, ya kan? Karena saat ini kita masih dan pemerintah masih mengatasi COVID-19, ya kan? Tapi mendekatin 2024, saya pikir wacana kayak anak-anak muda seperti Gibran Rakabuming, Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir, terus Pak Ganjar Pranowo, terus Pak Ridwan Kamil, mungkin Ibu Tri Risma Rini, terus Pak Erlangga Hartarto, bisa kita dorong, ya kan? Tapi jangan sampai, ya kan, tiap hari juga saat ini saya lihat relawan Jokowi, relawan Ahok, tiap hari ngomongnya Anies Baswedan melulu. Baik itu yang buruk dan yang jelek. Menurut saya ketika di medsos kita tiap hari ngomongin Anies Baswedan, popularitas dia akan naik. Nah, kita terjebak, saudaraku. Saya kemarin itu ada teman-teman relawan yang sering demo di balai kota. Ya kan? Saya tanya urgensinya apa gitu loh, hanya untuk mendemo Anies. Tapi tidak bisa sampai melengsarkan Anies gitu loh. Kalau mau melengsarkan, saya mungkin juga paling depan, ya kan? Tapi kalau hanya untuk demo, relawan kita, apalagi banyak ibu-ibu itu yang dimanfaatin sama ketua relawan, demo balik kota, ya kan? Hanya dikasih, nggak dikasih makan juga, sedangkan ketua relawan ini udah terima duit dari mana? Terima duitnya dari pengusaha dan oknum anggota DPRD RI, DPRD DKI Jakarta. Ya, ini saya ngomong benar-benar ini, apa adanya ini. Saya udah dapat info yang valid. Nah, kepentingannya apa mereka demo Anies? Satu, ya kan, supaya pengusaha atau oknum anggota DPRD ini dapat proyek. Ya kan, habis demo, mereka besok ngomong, bagian gua mana? Sedangkan kita relawan ini dibodohin. Itu loh. Dan ini banyak yang terjadi, relawan kita nggak ngerti yang kayak begini. Untuk itu saya berharap di sini ada yang senior-senior, ada Gus Soleh, Pak Haji Badri, ya kan, terus ada Pak Yanis Joshua, terus ada Pak Kiai Maman, dan semua yang senior yang saya nggak bisa sebut. Ayo mari kita bergabung, mari kita kasih pencerahan kepada relawan kita supaya smart mendukung Pak Jokowi itu bagaimana, menjaga NKRI itu bagaimana. Jangan sampai kadang-kadang saya ngomong begini, ya kan, dicurigai, apaan tuh silver begini begitu. Enggak ada, saudaraku. Saya tidak punya kepentingan apapun. Mau komisaris kek, mau menteri kek apa, tidak. Kepentingan saya adalah menjaga NKRI dan mendukung Jokowi menuntaskan tugas beliau untuk bangsa dan negara kita. Itu aja. Ya, jadi terlalu kecil kalau kan dihitung dengan jabatan. Itu sangat kecil, sangat menistakan saya sebagai relawan. Ya. Tapi kalau presiden bilang Pak Yanes, ya kan, di sini Pak Haji Badri di situ, itu penugasan dari beliau, ya sih fine aja. Dan saya mendukung ketika relawan kita mau jadi menteri, relawan kita mau jadi komisaris, saya sangat mendukung 100% daripada kadrun-kadrun itu.
tapi tolong ya kan, teman-teman relawan, ayo kita ngomong, jangan bermain sendiri begini begitu, apa mau jadi menteri nggak ada ngomong sama kita, ya mungkin dipikirin siapa sih si Silver, siapa sih Yanes Joshua, benar nggak gitu loh. Padahal mereka nggak tahu kita pun sanggup ngomong dan presiden respect sama kita. Itu yang saya katakan. Tapi saya minta teman-teman, mari sini duduk ngobrol. Jangan sampai bikin wacana di media, calon menteri ini harus dicopot, ini yang harus jadi menteri. Emang presiden baca itu media? Saya tanya, kita pakai logika. Yang mengusulkan ini presiden tahu nggak? Presiden tahu nggak ini? Oh ini Yanes Joshua yang mengusulkan. Oh ini Haji Badri, ini Gosole, ini Sylvester Matutina, ini Adiana Pitupulu. Presiden kenal nggak sama yang mengusulkan di media itu? Jangan sampai kita hanya dibohongin sama orang-orang yang mengusulkan ini gitu loh. Jadi harus smart sebagai relawan. Jadi jangan lagi kita relawan ini, wah si ini begini, udah nggak perlu, ayo kita satu hati. Ayo bagaimana caranya membangun bangsa ini mendukung Presiden Jokowi. Niatkan hati yang tulus, niatkan hati yang tulus, niatkan hati yang tulus. Itu saya minta kepada relawan. Saya minta kepada sahabat-sahabatku. Masalah uang, masalah jabatan akan datang dengan sendirinya. Pasti. Tuhan tidak tidur. Jadi terima kasih saudaraku waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya sangat mencintai semua relawan Jokowi. Dan apabila ada apa-apa, jangan segan-segan menghubungin saya. Dan sini juga ada senior-senior yang lain. Silakan apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjasamakan, kita bantu, akan kita bantu. Akhir kata saya ucapkan walbi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Sylvester Matutina. Pesan beliau, alih-alih kita dukung Jokowi 3 periode, lebih baik kita dukung Jokowi dalam programnya yang mempunyai dampak internasional sehingga dapat dicalonkan sebagai Sekjen PBB. Begitu ya Pak Sylvester? Siap. Terima kasih Pak Sylvester Matutina. Untuk yang berikutnya adalah Bapak Haji Badri, Ketua Umum Aliansi Solidaritas Kebangsaan. Kami persilakan Pak Haji Badri. Sebelumnya di-unmute dulu mikrofonnya. Di-unmute sebelah kiri bawah. Kiri bawah Pak Badri. Di layar kiri bawah. Di-unmute dari host Mas Nurul bisa? Monggo Pak Badri tinggal oke aja. Di unmute dulu Pak Badri. Oke, udah masuk. Ya kok mati lagi. Silakan Pak Haji Badri. Di unmute Pak Haji. Ya, halo. Oke. Ya, itu baru masuk. Oh, udah oke. Nah, itu masuk Sudah barangnya masuk, lagi. suara? Ya, masuk Pak Haji. Udah senior Baru sih ya. masuk barangnya. Masuk barangnya. Oke. Perkenalkan, saya Kebenaran dari Aliansi Solidaritas Kebangsaan, lebih dikenal dengan ASK. Kebenaran saya menjabat ketumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang menjelang sore, sudah sore, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat seperjuangan, para relawan Jokowi di seluruh Nusantara. Terima kasih kepada Gus yang telah mempunyai ide yang terus-menerus berkonsen menyatukan dan menyuarakan suara NKRI. Demikian juga teman-teman dari Kiai Haji Maman, Pak Mahardi, Pak Suhadi, Pak Nenggolan, Bung Silver, dan teman-teman lain keseluruhannya. Saya langsung kepada judul dari tema ini.
harapan relawan kepada Presiden Jokowi. Setelah itu kita akan masuk kedua, jangan pernah menyerah membela NKRI. Sepertinya harapan para relawan sama dengan seluruh masyarakat Indonesia yang cinta dengan NKRI-nya. Demikian juga relawan-relawan kita sejajar. Benar kata beberapa teman tadi seperti Bung Silver segala macam. Mayoritas para relawan yang besar, yang kecil, tidak gila dengan jabatan, tidak gila dengan suatu harta. Ini yang kami amati di lapangan. Inilah yang kita tanamkan, yang saya tanamkan kepada teman-teman relawan, khususnya anggota kami. Mempunyai jiwa nasionalis yang tinggi dan bagaimana mengawal pemerintahan yang sah. Intinya, masyarakat kita membutuhkan keamanan. Sehingga dengan keamanan dan kenyamanan, program menuju Indonesia yang hebat, menuju Indonesia yang sejahtera, itu bisa tercapai. Tapi saat ini kita dihempas terus oleh seluruh badai. Badai masalah agama, masalah perpecahan, disusul dengan masalah COVID. Keamanan dan kenyamanan inilah yang salah satu tonggak untuk dapat melanjutkan dengan cepat kemajuan-kemajuan dari bangsa kita. Tapi kenyamanan dan keamanan, terutama di bidang hukum, masalah keadilan sosial, masalah hukum. Kami sendiri bukan orang hukum, tapi banyak teman-teman, anggota kita, masyarakat, tetangga, mengeluh masalah hukum. Kita bandingkan saja kalau kita nonton TV, para pencuri kelas kecil, kelas kakap, sangat berbeda perlakuan hukumnya. Sang pencuri kecil segala macam dipukul, ditendang, dikurung, selnya pun tidak menentu. Tapi para pencuri, perampok negara, seperti koruptor, dengan gayanya mengasih dadah, mengasih salam di TV kepada masyarakat yang menontonnya. Nah, inilah salah satu contoh ketidaknyamanan, ketidakadilan sosial masalah hukum. Bagaimana kita bisa menjalankan suatu aturan kalau diri kita atau masyarakat kita melihat jalannya proses hukum yang demikian. Jadi bagaikan sarang laba-laba. Jadi masalah bumi, langit pun akan runtuh, hukum akan ditegakkan. Itu hanya semboyan. Suatu perkataan waktu Badarudin lupa, suatu cerita. Tapi fakta di lapangan yang kita lihat. Walaupun telah bergeser sedikit, ada beberapa kemajuan di tindakan hukum. Kepolisian kita sudah mulai agak memuaskan, tapi walaupun belum semaksimal mungkin. Nah, inilah contoh-contoh, apalagi penegakan hukum di jalan raya, di mana, sehingga tindakan-tindakan tegas yang perlu diambil oleh para penegak hukum. Ini tanpa istilah pandang tanpa pandang bulu, istana ini, semua sementara ini mayoritas hanya satu slogan. Ini yang banyak dikeluhkan oleh mereka. Kalau penegakan hukum itu tertib, aman, yang hanya ketangkap nyamuk dan lalat, cecak pun liwat, itu sarang laba-laba itu pun jebol. Nah, ini yang kita para relawan mesti monitor terus, berusaha bagaimana kita menjalankan penegakan hukum. Diawali dari kita sendiri,
anggota kita sendiri, di kader para teman-teman kita sendiri untuk mengawal dan memperlakukan hukum. Karena relawan ini bagaikan bintang yang mewarnai politik kita. Relawan ini mewarnai keadaan politik, walaupun dia mayoritas berkibar sendiri tanpa dukungan, tanpa naungan partai, dan bergerak seikhlas mungkin. Kerja nyata, kerja cerdas, dan ikhlas. Jadi perbedaan antara kita, relawan-relawan kita, seperti Bung Silver katakan tadi, banyak keliru menafsirkan gerakan-gerakan politik yang dilaksanakan oleh pihak sebelah. Beda antara pinter dan cerdas. Coba kita latih teman-teman kita, termasuk diri saya, belajar cerdas. Kita banyak pintar bicara, pintar cari duit, termasuk pintar membohongi. Tapi yang berjiwa cerdas, inilah yang kita tempat. Jadi kalau bahasa asingnya itu bahasa Jawa atau apa? Clever itu pintar, dan smart, cerdas. Nah, kita butuh teman-teman relawan itu yang smart, yang cerdas. Tidak dikarenakan latar belakang pendidikannya, tapi smart itu, kecerdasan itu bawaan, binaan ditempa. Kalau kepintaran itu kita bisa belajar, kita bisa ke sekolah, segala macam. S1, S2, S3, sampai ke S7. Tapi kalau smart, kecerdasan itu penggemblengan, pengkaderan. Jadi dia membuat itu cerdas, dapat menganalisa segala macam. Jadi itulah harapan-harapan dari kita relawan. Begini, karena pemerintah, khususnya pemerintahan kita, pemerintahan Jokowi, bisa sedikit banyak membudayakan semaksimal mungkin para relawan ini di seluruh Indonesia, di lapangan, di mana dari sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya kebenaran kami bergerak di bidang perkebunan rakyat. Jadi anggota kami kebanyakan adalah bukan gerakan massa, seperti yang kami udah bicarakan dengan Bung Silver, masalah pertanian dan ekonomi kerakyatan. Kita saat ini berjuta-juta ton mengimpor jagung dari Brazil, dari Amerika Latin. Ini salah satu contoh. Belum produk-produk lain. Negeri kita negeri pertanian. Tapi kita mesti impor. Nah ini yang mesti kita membutuhkan jutaan ton. Maka itu mari teman-teman, para relawan semua, gimana kita berkoordinasi. Kita tidak minta jabatan, kita tidak minta harta, tapi kita minta karya. Bagaimana pemerintah bisa memfasilitasikan, membantu pertanian-pertanian, perkebunan-perkebunan rakyat di desa-desa. Dan kami salah satu bagian yang untuk memarketingkan mereka. Kebanyakan kita ambil dari jagung dan tapioka ya. Kami kasih bibit, kami dan itu pun dibeli dengan harga pasar, sehingga memutus mata rantai tengkulak, membantu pemerintah untuk mengurangi impor. Dan harapan kedua dari relawan-relawan, kita dilanda oleh COVID-19. Banyak relawan bersentuhan langsung kepada masyarakat. Banyak teman-teman kita yang berguguran karena COVID-19. Karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Termasuk sekjen kami adalah salah satu korban dari COVID karena bersentuhan. Jadi harapan
Di sini mungkin Kang Maman, Bung Silver, dan lain-lain bisa menyebati seperti tadi telah dibahas. Bagaimana teman-teman relawan ini yang ada di lapangan bisa segera divaksin. Nah, itu harapan dan permintaan kita supaya teman-teman semua yang berada di lapangan, teman-teman relawan, supaya segera mungkin dapat difasilitasi untuk divaksin. Saat ini kan lansia dan orang-orang tertentu. Teman-teman relawan kita ya dengan usaha masing-masing kadang-kadang ada yang sudah divaksin. Tapi kita mohon kepada pemerintah, kepada teman-teman, Bung Silver, Kang Maman, apa semuanya yang bisa mengusulkan supaya segenap para relawan kita segera, ini saya tambahkan, segera divaksinasi. Jangan sampai berjatuhan lagi korban-korban relawan yang aktif, sangat aktif bersentuhan dengan masyarakat di lapangan. Jadi kira-kira penanganan hoax. Kita saat ini berperang, bergulat melawan teroris, dan selain dari COVID apa segala macam, kita melawan hoax. Hoax ini adalah salah satu musuh kita yang saat ini berada. Nah, ini kita tidak pungkiri kelemahan-kelemahan dari kita. Sayangnya kita sendiri sesama relawan, ya kalau boleh dikatakan kurang solid dibandingkan di seberang sana yang mempunyai satu komando yang valid. Itu berbeda. Jadi kita harapkan seperti Bung Silver katakan tadi, jubir, seluruh jubir, baik jubir presiden, jubir departemen-departemen, humas-humas para departemen. Karena kita tidak memiliki departemen penerangan, jadi kewajiban para humas departemen kurang aktif. Sangat kurang aktif. Kalau boleh katakan ya cukup seadanya. Jadi kurang seperti jubir-jubir presiden-presiden yang tempo dulu, atau ada departemen penerangan, dan humas-humas para departemen. Ini mesti dikritisi. Jadi mungkin dalam hal ini kesimpulan-kesimpulan, Gus, tolong diambil suatu kesimpulan-kesimpulan apa yang dibahas di sini dan dibikin recap atau dibikin seperti notulen yang dikirimkan, dititipkan kepada presiden melalui segala macam jalurnya dan tembuskan ke departemen-departemen terkait. Jadi saya rasa kira-kira demikian. Jadi pesan saya, kita jangan pintar, tapi cerdas. Jadi nggak perlu kita clever, nggak perlu kita pintar. Pintar itu bisa kadang-kadang kita mintar-mintari orang, tapi smart. Marilah kita berjiwa smart, berjiwa cerdas, sehingga langkah-langkah para relawan kita dalam mempersatukan kekuatan bangsa ini terjalin kokoh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih, Bapak Haji Badri. Penyampaiannya lemah lembut, penuh kerendahan hati, tapi ditutup dengan salam merdeka yang gegap gempita. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya panggil sahabat saya, Romo Bernard Huta Barat, dari Hong Kong kita. Romo Bernard, mendengar suara saya? Sepertinya sedang dalam perjalanan. Baiklah, kita melanjutkan kepada narasumber berikutnya, yaitu Ketua Umum Jokowi Mania, yang sudah tidak
asing bagi kita karena sering melontarkan kalimat bombastis di media massa, ingin mencopot menteri ini, mencopot menteri itu. Silakan Bapak Emmanuel Ebenezer. Bapak Emmanuel? Jokowi mania? Belum bergabung, Pak. Immanuel. Bapak Emmanuel ada? Belum ada. Pak Bernard juga belum ada? Bernard Huta Barat? Pak Bernard sudah hadir, tapi belum respon, mungkin sedang meninggalkan tempat dulu. Jadi kita Baterainya lemah. kita bypass dulu. Yang berikutnya adalah Ibu Rebecca Suryati Siregar, Sarjana Hukum, Ketua Umum Silent Majority Forum. Mendengar suara saya? Ibu Rebecca mendengar suara saya? Oh ya, itu. Silakan. Dengan baju putih berkacamata di depan saya. Silakan. Saya persilakan Ibu Rebecca. Sudah siap waktu untuk Anda? Oke. Yang pertama sekali saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin untuk saudara-saudara kita yang baru merayakannya. Selamat siang dan salam sehat semuanya, Bapak Ibu. Perkenalkan, kita mungkin ada komunikasi di WhatsApp group, tetapi tak kenal wajah, tak kenal maka tak sayang. Inilah saya Rebecca Suryati Siregar, Ketua Umum Silent Majority Forum, yang kami membidangi beberapa kegiatan di bidang hukum, karena memang saya di bidang hukum, dan di dunia pendidikan, pertanian, dan kebudayaan ada juga. Tetapi tidak sedahsyat seperti abang-abang saya yang senior, Abang Silver, Pak Yanes, terus Gus, dan sebagainya. Saya sangat senang diadakannya halal bihalal ini ya. Mungkin ada sedikit beberapa masukan kemarin itu saya sampaikan ke Gus, supaya sependapat kita di kalangan relawan, apalagi kita relawan yang tidak seperti kawan-kawan relawan yang sudah ada di dalam ring satu ataupun itu jabatan komisaris dan sebagainya. Sejak saya menginjakan kaki saya sebagai seorang relawan, tahun 2012, 2014 saya di belakang layar. Kebetulan pada saat itu ekonomi sedang ada, jadi saya sebagai donatur. Tapi 2016-17 saya relawan Ahok. Jadi 2012 sebagai relawannya Gubernur Jokowi Ahok, 2014 sebagai relawan di belakang layar ya, untuk Jokowi Presiden. 2016-17 saya viral dengan 1000 lilin saya dan karangan bunga, lalu selanjutnya ke sini. Cuman perbedaannya dengan kawan-kawan relawan kemarin, karena kebetulan saya nyalek di 2019, sambil menjadi relawan, sambil saya caleg DPR RI pada saat itu dari Jakarta Timur. Nah, ketika itu awal saya pernah dipanggil Pak Maman, Imanul Haq, salam sehat ya Pak, ke veteran untuk menyampaikan mana relawan yang benar-benar ada struktur relawannya, mana yang tidak. Karena kita nggak mau kecolongan, mungkin bahasa kita pada saat itu ada penyusup. Tetapi saya sampaikan kepada Pak Maman, kalau masih ingat dulu waktu kita ngumpul di sana dengan Kak Ellen dan sebagainya, dengan Budi Jarot juga, saya sampaikan, Pak, terimalah walaupun hanya ketua sekretaris bendahara. KSB dikali 300 sudah sekian suara. Artinya mereka datang ke sini itu untuk mendukung Jokowi. Artinya sejak dulu kita sudah kompak sebenarnya. Cuman
banyak tertinggal kita relawan yang dari Sabang sampai Merauke hanya ada di WhatsApp group. Itu yang pertama. Yang kedua, kecewanya saya kepada kawan-kawan relawan yang sudah ada di atas sana, selalu saya dari dulu menyampaikan, ayo kawan-kawan, kasih kegiatan atau pekerjaan apa saja kepada relawan-relawan ini yang benar-benar satu suara pada saat itu sangat mendukung Jokowi. Libatkan mereka. Caranya bagaimana? Tidak mesti kasih duit, tapi jalannya ada. Nah, ini untuk relawan ya, karena saya sangat mencintai di dunia relawan ini. Sekalipun saya tidak nongol selalu, tetapi supporting saya 100% untuk dari pemikiran, dari support pendanaan, dari inisiasi, dari konseptor. Nah, artinya kawan-kawan, saya banyak mendengar keluhan dari para relawan, Kak, ayo dong kesini Kak, UMKM gimana dan sebagainya. Dan saya berharap dengan adanya tadi Pak Maman menyampaikan dari awal, dari jam 12 saya di sini sebagai mantan direktur TKN, berharap Pak, ke depan ini silaturahmi ini tidak hanya kita bersilaturahmi, tetapi ada satu kegiatan di sisa 3 tahun masa pemerintahannya Pak Jokowi. Gitu ya Pak Maman ya, supaya dari Sabang sampai Merauke bisa terakomodir, walaupun tidak semua, tetapi ketua umumnya saya lihat seperti yang dilakukan oleh Gus ini, sampai ratusan orang sebenarnya yang bisa hadir di sini, yang ketua umum mungkin separuhnya ya. Nah, artinya satu suara, tidak relawan itu kan begini, ada yang dari segi dana, ada yang dari segi waktu, ada yang dari segi tenaga. Nah, ini semua namanya sudah mendukung. Bukan berarti hanya yang 30 organ, Pak, yang bisa dipanggil keluar masuk istana. Nah, relawan-relawan yang lain ini perlu. Nah, itulah untuk relawan. Harapan saya sebagai relawan, saya menginginkan ketika kawan-kawan di atas sana salurkan suatu pekerjaan, suatu kegiatan kepada kawan-kawan relawan yang di bawah. Karena tanpa kita kawan-kawan relawan di atas itu tidak mungkin bisa naik juga. Karena kita melakukan itu. Gitu ya Pak Maman ya, supaya ada kelanjutannya ya. Itu sangat-sangat saya harapkan. Apalagi kepada senior-senior saya ini Pak Yanes Joshua nih, kami waktu itu ya Pak Yanes berharap bahwa cita-cita Bapak sebagai wakil KSP sampai detik ini saya dukung Pak. Saya jalin komunikasi dengan Pak Muldoko, tetapi mungkin belum terbuka hatinya Pak. Dilalanya kemarin ada soal Demokrat ya Pak ya. Jadi mohon maaf saya tidak maksimal pada saat itu karena apa juga COVID ya Pak ya. Oke, supaya tidak lari dari tema kita hari ini adalah harapan relawan kepada Presiden Jokowi. Subtema kita adalah jangan pernah lelah mendukung mimpi Presiden Jokowi mewujudkan Indonesia maju. Saya mau mengangkat dari sejak Bapak Jokowi dari tahun 2014 sampai dengan 2019 masa pemerintahannya dengan Pak JK ini sudah menghasilkan pembangunan yang luar biasa. Contohnya saya orang Sumatera. Dari dulu masih kecil dulu saya SD sudah berharap begini. Ketika saya pulang dari Jakarta, saya lahir di Bandung, SD SMP saya di Sumatera, tapi jalan itu lewat timur, lintas barat katanya semua hancur. Tapi sekarang yang saya rasakan adalah ada pembangunan tol. Ya, sampai nanti mulai dari Bakauni sampai ke Aceh. Yang sekarang mungkin baru sampai di Binjai ya Pak ya. Nah, ini sangat luar biasa buat saya sebagai orang Medan, orang Batak. Nanti saya pulang ke kampung saya sudah luar biasa, saya bisa harusnya 48 jam, mungkin hanya tinggal 15 jam. Nah, begitu juga pembangunan yang kita rasakan dari Tol Jawa. Nanti akan dibuat dari Merak sampai ke ujung sana, Banyuwangi. Begitu juga di ada semuanya, ini luar biasa. Saya angkat jempol kepada Bapak Jokowi. Saya mendukung beliau dari awal, walaupun saya di belakang layar 2012-2014, kenapa saya dukung? Saya tidak peduli dengan siapa partai yang mendukung dia. Tetapi saya lihat dari awal adalah beliau adalah orang baik,
orang yang sangat sederhana. Itu yang saya ambil. Jadi saya tidak peduli kemarin saya nyalek dari Nasdem atau PDP yang mendukung atau tidak. Profil pribadi beliau yang sangat saya dukung. Terbukti ketika dia menjabat sebagai presiden, dia mau membangun sektor industri. Tetapi infrastrukturnya sangat terbatas. Dia mau membangun dari sektor maritim. Ikannya pada diambilin, tidak ada pelabuhan. Dia mau membangun dari sektor pariwisata. Jalan masuk ke untuk daerah wilayah pariwisata, infrastrukturnya belum ada. Lalu semuanya itu dijadikan oleh beliau sekarang. Ya, pembangunan itu sungguh luar biasa yang kita rasakan. Nah, setelah dia bangun yang sampai sekarang, mungkin nanti tahun 2024 ada beberapa target yang saya sampaikan tadi, Merak sampai dengan Banyuwangi, terus Bakauheni sampai dengan Aceh, itu di 2024 sesuai dengan perencanaannya beliau akan selesai. Nah, setelah itu apa? Industrialisasi. Industrialisasi ini apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi? Nah, banyak hal yang harus dilakukan. Contoh ya, kita saat ini masih mengimpor, tadi saya kutip bahasanya Pak Badri juga, beras harus impor, tapioka harus impor, jagung harus impor. Kenapa harus impor? Padahal kita memiliki lahan, kalau saya kebetulan suka traveling dan beberapa proyek saya ada di luar kota, ketika saya jalan naik mobil ke arah Pulau Jawa lah katakan dulu ya, atau ketika saya ke Palembang mengerjakan Bandara Palembang, tanah di sini banyak kosong, di sana banyak kosong, di sini banyak. Nah, artinya kita pun sebagai relawan bisa melakukan seperti yang dilakukan tadi oleh Pak Yanes, oleh Bang Silver, nanam jagung, nanam singkong dan sebagainya. Ini bisa relawan dilibatkan. Di mana keterlibatannya? Karena kita relawan dari Sabang sampai Merauke, seperti yang disampaikan oleh Pak Maman tadi, bahwa kita nanti mengirim daerah wilayah yang kita kemarin berjuang di sana untuk pemenangan Jokowi. Nah, kita kembali ke daerah itu, di situ banyak lahan, kita bisa tanam singkong, bisa kita tanam jagung dan sebagainya, yang berdampak positif kepada masyarakat setempat. Artinya apa? Dari sumber ekonominya bisa naik, mengurangi tengkulak dan sebagainya. Nah, ini keterlibatan kita di dalam pembangunan yang akan menuju Indonesia maju. Relawan ini bisa dilibatkan ya Pak Maman ya. Nah, sudah dilakukan Pak Jokowi. Yang saya rasakan juga satu lagi adalah soal Palaparing ya, atau yang disebut dengan tol langit. Dilalanya kita negara ini dan 262 negara di dunia mengalami pandemi COVID-19. Lalu kita harus, anak-anak kita harus belajar dari rumah, harus daring. Kadang-kadang saya berpikir bagaimana yang di Papua sana, bagaimana yang di pelosok sana belajarnya, harus beli kuota. Ada sumbangan dari menteri, kita nggak hanya itu toh, tidak mungkin, berarti ada 5 anak yang harus daring, bagaimana itu? Iya kan? Nah, adalah proyek yang dilakukan yaitu fiber optik, Palaparing ini, tol langit ini sangat luar biasa. Saya cuma mau minta kepada Pak Jokowi, karena saya juga background-nya adalah kontraktor, saya banyak mendengar bahwa untuk penggunaan anggaran yang sudah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha swasta ini selalu harus ada fee-nya yang harus disampaikan sehingga memperlambat proses melaksanakannya karena fee di depan. Nah, ini Bang Silver yang bisa untuk menyampaikan ini dengan Pak Maman ini, tolong yang hal seperti itu karena ini saat ini kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhirnya, supaya semua bisa anak-anak kita belajar daring ini dari Sabang sampai Merauke merasakan internet itu, dan tidak hanya di pendidikan ya, di ekonominya. Jadi di semua lini internet ini sangat perlu. Jadi pembangunan yang sudah dilakukan Pak Jokowi
dari semua, dari sektor, dari infrastruktur, industrialisasi, dari yang sudah kita rasakan dan kita lihat selama ini, itu saya sangat mendukung dan merasakannya. Nah, di sisa 3 tahun ini apa? Nanti kita akan ke arah di ekonomi digital. Contoh pertanian, semua kita akan memakai teknologi. Lalu akan terjadi pengangguran. Sebelum pengangguran ini terjadi, pemerintah, saya berharap nih Pak Maman sebagai wakil rakyat yang duduk di gedung DPR sana, saya mengharapkan ketika nanti bidang sektor pangan dan pertanian ini sudah memakai teknologi untuk mengarah ke ekonomi digital, Pak, otomatis kan ini menjadi nganggur. Sebelum menjadi menganggur, berarti mereka harus transformasi kepada sesuatu program apa yang akan dilakukan pemerintah yang mereka bisa ikutin, Pak. Nah, berarti ada sosialisasi yang harus dilakukan. Untuk mensosialisasikan ini, libatkan relawan, Pak. Didik dulu relawannya supaya bisa menuju ke sana. Ya, turun ke daerah-daerah, Pak, untuk mensosialisasikan. Jangan seperti kemarin yang soal Pancasila yang dipimpin oleh Pak Yudi Latif. Dalam perjalanan belum sampai setengah, baru belum seperempat, Pak. Sudah penyalahgunaan anggaran. Banyak yang nakal. Yang soal edukasi mengenai Pancasila. Nah ini Pak, nanti kita kan di 2030 akan semuanya menjadi e-commerce, e-logistik, e-farming, semuanya akan menjadi sistemnya online, sistemnya sudah digital dengan mengikuti teknologi. Nah, sebelum itu mengarah terjadi ke sana, di sisa pemerintahan Pak Jokowi, buatkan satu program, Pak. Ya, buatkan satu program yang relawan ini yang dididik, relawan inilah yang turun ke lapangan nanti untuk menghimpun itu petani-petani, menghimpun itu masyarakat supaya tidak ada penganggurannya. Jadi banyak yang bisa dilakukan oleh relawan, Pak, apabila dilibatkan. Itu. Jadi dari segi pembangunan tadi sudah kita rasakan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Dalam 3 tahun ke depan, inilah yang kita harapkan bisa di sisa masa jabatan pemerintahan beliau, kita relawan ini bisa mendukung semua program kerjanya. Bahkan yang tidak terpikirkan oleh Pak Jokowi, seperti yang kata tadi Bang Silver, belum tentu kita dikenal. Belum tentu dia tahu saran itu dari kita. Belum tentu. Nah, ke siapa kita sebenarnya? Sebenarnya ada wakil rakyat kita. Wakil rakyat itulah, ayo Pak, akomodir, ayo Pak. Kebetulan wakil rakyat itu salah satu adalah mantan pejabat, mantan direktur TKN. Gitu Pak. Ya, jadi jangan cuma kita relawan ibarat guru. Memang relawan kita tidak pamrih Pak. Tidak pernah pamrih. Saya disampaikan, Kak, mana portofolionya? Enggak usah lah, kalian aja. Bukan saya tidak ingin, maksudnya tidak bukan sombong, maksudnya tidak perlu komisaris seperti Bang Silver bilang, tidak. Saya bisa berkarya di bidang lain. Saya bisa berkarya, karya saya, di sana bisa saya selesaikan. Seperti yang dilakukan Pak Yani, saya lihat di itu beberapa YouTube-nya beliau, menyelesaikan persoalan tanah di sana, di Sumedang, di Sukabumi, di Aceh, di mana saya memantau terus itu. Persoalan tanah yang dia selesaikan. Ya Pak Yanes ya, lanjutkan Pak. Nah artinya ketika beliau harus berhadapan dengan, misalnya kemana nih, pejabat mana nih, tolong dibantu Pak Maman. Ya kadang-kadang mau ketemu pejabat ini, mau ketemu, dia baru sekelas maksudnya eselon sekian, mau ketemu dirjen, susahnya minta ampun. Jangan Pak. Ada Bapak, ada anggota dewan di sana. Kadang-kadang kita mau japri Pak Maman aja, 2 bulan baru dibalas, kalau dibalas. Saya maaf ya, saya kritik nih ya Pak. Saya makanya kenapa saya pengen jadi nyalek kemarin. Ketika saya duduk di Singgasana, saya tidak akan pernah Pak melupakan masyarakat yang membutuhkan saya. Handphone, itu yang saya lakukan Pak. Karena apa? Kalau kita tidak turun ke bawah,
Siapa yang mau lihat? Hanya duduk di sana di gedung kura-kura, hanya duduk di sana di kantor menteri sana. Kalau soal peperangan, maaf, antara yang lagi booming saat ini, Palestina, Israel, itu bukan urusan kita. Urusan kita, negara kita saat ini sedang dilanda COVID-19. Dan yang paling saya sesalkan adalah ketika media mengangkatnya berlebihan. Ya, membuat orang menjadi panik, membuat orang menjadi aduh trauma, jangan keluar, jangan ini, jangan itu. Terus yang mau kasih makan siapa, Pak? Nggak cukup, Pak, 300.000 itu mau ditunaikan kayak mau berbentuk barang nggak cukup, karena bukan hanya makan kita hidup, Pak. Harus beli kuota, harus beli ini, harus beli itu. Nah, mau sampai kapan ini? Pandemi COVID-19 ketika terjadi di tahun kemarin, saya cuma menyampaikan satu hal. Pertama terjadi di Wuhan, lalu di Wuhan juga langsung bisa ditangani. Kenapa? Disinfektannya disiram dari atas, disiram dari bawah. Saya sampai menyampaikan ke media, waktu itu saya diwawancarai, ada National Post, ada apa, ada 3 media saya sampaikan, dan saya sampaikan ke partai, termasuk partai saya pada saat itu adalah, jangan dipolitisasi soal COVID-19. Kasihan rakyatnya. Nah, anggota dewan yang ada di sana, sampai pada saat saya ketika nyalek 2019 kemarin, biarlah 575 kursi, tetapi satu kursi, 574 satu akan membangkang, yaitu Rebecca. Asal rakyat mendukung saya untuk kepentingan rakyat. Itu Pak Maman. Artinya, lihat ke bawah. Banyak Pak yang sekarang Pak mau bunuh diri Pak. Karena COVID ini. Ini bagaimana percepatan pemerintah. Ini yang saya sangat sayangkan kepada Pak Jokowi. Ya, bagaimana menangani ini supaya cepat. Satu hal nih untuk kawan-kawan kita yang sedang menggarap vaksin. Kan tidak ada satu garansi yang mengatakan bahwa ketika kita sudah divaksin tidak kena COVID lagi. Tidak ada. Itu hanya untuk mempertahankan imun kita sementara. Buktinya ada yang sudah divaksin, ada beberapa teman saya dari IWAPI sudah divaksin tapi tetap kena COVID. Itu bagaimana? Kan begitu Pak. Artinya tolong nih, percepatannya seperti apa? Kalau memang COVID itu ada, memang saya di awal tidak percaya Pak. Tetapi kemarin karena Birgaldo Sinaga, sahabat saya sendiri, adik saya meninggal karena COVID. Di situ saya bilang, oh ya Tuhan, COVID ini ada toh. Kenapa Pak? Saya orang politik, Bapak orang politik. Kita relawan politik. Dan begitu ya. Jadi kalau seperti ini mau sampai kapan tidak ada namanya dari pemerintah yang mengatakan kira-kira penanganannya ini sampai bulan sekian, tahun sekian, tidak ada. Tidak ada satu kepastian. Ya, kebetulan saya tinggal di daerah Joglo Karangtengah, Pak. Ada 3 di situ rumah yang mau bunuh diri, mau makan, mau isi token aja nggak bisa, Pak. Apalagi keluar kemarin pengumuman Kemenkes, Menteri Kesehatan sama Menteri Perdagangan, vaksin akan dihargai, nggak tahu nih saya apa salah Pak Bang Silver, akan dihargain untuk suntiknya itu, untuk suntik dan vaksinnya 500.000. Pak, semua Bapak Ibu-Ibu, saat ini orang susah untuk divaksin, apalagi dibayar 500.000 kita harus bayar. Mendingan beli beras kata mereka. Bagaimana itu penyelesaiannya? Ini yang saya sampaikan, yang paling saya inginkan Pak Jokowi dan semua menteri-menterinya dan semua kawan-kawan kita yang ada di duduk di DPR sana, bagaimana penanganan COVID-19 yang membuat tercepat, sangat cepat. Tidak hanya karena vaksinnya, karena vaksin tidak bisa menggaransi bahwa dia tidak kena COVID lagi. Itu yang saya minta Pak Maman. Mungkin bisa dipersingkat Ibu Rebecca. Ya, tolong disampaikan ke Pak Jokowi supaya COVID-19 ini bisa berakhir, lalu dibuka kembali link bisnis kita, dibuka kembali, akan terjadi ekonomi, akan terbentuk lagi ekonomi kita, Pak. Itu yang saya sampaikan. Jadi karena di sini ada Pak Maman yang mewakili, yang bisa, ada Bang Silver, tolong Bang, masalah vaksin tadi yang menjadi dihargain itu tolonglah, harapan saya tidak perlu
dihargai, tetaplah vaksinnya gratis ya, karena boro-boro Bang mau bayar 500.000 satu orang. Oke, boro-boro mau bayar 500.000 satu orang. Kalau di rumah itu ada 7, berarti 5 kali 7, mendingan beli beras dan sebagainya. Itu yang mau saya sampaikan. Nah, untuk mendukung Pak Jokowi, saya minta juga bahwa Pak Jokowi di 3 tahun masa jabatannya, semoga ini sampai juga ke Pak Jokowi, tolong lebih tegas dalam mengambil satu tindakan, mengambil satu kesimpulan, ya, dan jangan terpengaruh oleh siapapun. Contohnya kemarin soal KPK, ada 75 pegawai KPK yang sudah dikeluarkan dan itu sudah disetujui. Tetapi dalam perjalanan 2-3 hari kemudian beliau merevisi. Jangan. Ini kepercayaan rakyat kepada Bapak Presiden Jokowi sangat luar biasa. Jangan dicederai oleh pembisik-pembisiknya. Ya, walaupun saya tidak banyak berbicara, tidak banyak nongol kepada kawan-kawan relawan, tetapi semua saya baca, saya dengar, saya pantau, Pak. Jadi harapan saya sebagai relawan, karena saya selalu memperhatikan kawan-kawan relawan yang mana yang aktif, yang mana yang benar-benar berjuang dengan hatinya tanpa pamrih, itu saya selalu lihat. Tolonglah liriklah mereka. Contoh konkret di tempat ini saat ini adalah Pak Yanes Joshua. Mari kita dukung beliau. Ya, saya siap untuk mendukung Pak. Ya, makanya saya minta kepada Maman, kepada Bang Silver yang ada di dunia vaksin saat ini, tolong untuk percepatan COVID ini disampaikan Bang kepada Pak Jokowi, bagaimana caranya percepatan COVID selesai. Apapun akan kita lakukan demi pemulihan ekonomi, demi rakyat ini supaya bisa hidup kembali. Saya pikir demikian. Untuk kawan-kawan saya relawan, mari kita selalu bersiraturahmi seperti ini. Mungkin kami dari Jakarta untuk ke daerah, apa yang bisa kami bantu akan kami bantu. Contoh saat ini di Papua minta, walaupun mereka belajar daring, tapi mereka minta ke saya buku tulis, pensil, pulpen dan sebagainya yang memang dalam partai besar. Artinya, mari kita bisa sampaikan, ya. Nah, kawan-kawan relawan juga seperti yang disampaikan tadi, saya setuju dengan Bang Silver, janganlah membahas soal kepala daerah terus seperti Anies. Anies itu cuman kepala daerah DKI kok. Yang kita pikirkan itu besar. Dari Sabang sampai Merauke, Jokowinya yang kita pikirkan. Anies semakin dipublis, semakin tenar kawan itu. Kan begitu. Jadi jangan relawan cerdas lah bukan pintar. Kalau cerdas berarti di dalamnya sudah ada pintar. Betul kata Pak Yanes. Tapi kalau pintar belum tentu cerdas. Jadi itu harapan saya kepada kawan-kawan, ketika kita mau menyampaikan link juga, jangan tek langsung share, baca. Siapa yang menyampaikan linknya, siapa yang membuat link itu, harus dibaca pertama. Jangan cepat-cepat tek bikin ke media manapun. Kalau saya seperti itu. Jadi kawan-kawan saya semua kepada relawan, mari kita bahu-membahu untuk Bang Silver, mari Bang, libatkan kawan-kawan relawan ini semuanya. Abang ada di sana, sudah di ring 1 Bang. Saya lihat kok Abang kemarin dari Pekanbaru dengan Pak Jokowi luar biasa. Walaupun saya diam Bang, saya silent majority Bang, tapi saya pantau ya Bang ya. Mantap, luar biasa, teruskan. Nah jadi untuk kawan-kawan semuanya supaya bisa diakomodir, bisa bersiraturahmi seperti ini, bisa punya, ya walau sedikit, tapi punya. Artinya, ayolah libatkanlah. Ya, kasih kerjaannya, kasih solusinya, kasih jalannya untuk kalian-kalian yang sudah di atas sana. Ya, gitu Bang ya. Jadi supaya apa? Kekompakan kita tidak bisa dipecah belah oleh orang lain. Ya, 30 lawan sekian ribu organ kayaknya kecil banget kita ini ya. Padahal bukan cuma 30 yang berjuang. Yang berjuang ribuan organ. Jadi itu, Bang, supaya mereka terlibat, vaksin ini penanganannya kan seluruh Indonesia. Jangan cuma 50 poskonya, tetapi posko-poskonya buat di daerah yang ditangani oleh relawan-relawan kita juga. Jadi kurang lebih demikian yang saya sampaikan. Saya sangat mencintai semua relawan yang ada dari Sabang sampai Merauke. Apapun yang bisa kita bantu akan kita bantu. Ya, setuju ya Pak Yanas, Bang Silver, dan Pak Maman. Itu yang saya sampaikan. Jaga kesehatan. Jangan pernah putus asa, Pak. Kita tunggu semoga Tuhan segera
lagi. Ya, jangan putus asa karena di depan mata saya sudah lihat beberapa keluarga yang putus asa. Jadi mohon bersabar, pasti badai akan berlalu, kita akan menikmati indah pada waktunya. Jadi saya akhiri kata saya, jangan pernah lelah berbuat baik, selalulah berbuat baik dan berguna kebaikan itu kepada semua orang. Terima kasih. Wabillahi walhidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rebecca yang sudah menyampaikan curhatan hatinya kepada Pak Maman dan Pak Sylvester Matutina. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan tadi tersampaikan juga ke Sekretariat Negara atau secara langsung pada Bapak Presiden Jokowi, keluhan-keluhan para relawan. Tapi dikatakan oleh Pak Sylvester tadi bahwa sangat kecil, saya merasa sangat dikecilkan kalau sebagai relawan hanya dihubungkan sebagai komisaris ataupun sebagai menteri. Ya. Betul ya Pak Sylvester ya? Terima kasih. Yang saya sudah melihat ini wajahnya Pak Yohanes Joshua, tapi namanya kok Daniel Pika. Pakai nama Daniel Pika ini Pak Yohanes Joshua. Saya persilakan Pak Joshua. Baik Pak, suara saya sudah terdengar Pak? Oh mantap sekali. Oke baik. Yang pertama, sudah terlalu sering saya mengucap terima kasih kepada Pak Gus Solah dan saat ini tetap seperti biasa. Tapi ada hal utama yang mau saya sampaikan adalah saya merasa terhormat saat ini karena ada seorang anggota DPR RI yang notabene mantan Direktur TKN, Pak Kiai Haji Maman. Selamat sore Pak Kiai. Ada Pak Silver, ada Pak Suhadi tadi, ada Pak Noel, ada Ibu Rebecca. Semuanya ini menunjukkan dan bahkan para relawan semua yang merupakan peserta pada sore hari ini, webinar sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mau mengemukakan satu adagium yang dikemukakan oleh Walt Disney dalam konteks subtema. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Semua mimpi kita itu bisa jadi nyata jika ada keberanian untuk mewujudkannya. Teringatlah saya pada saat relawan pertama kali bangkit mencapreskan Bapak Jokowi dengan keberanian yang luar biasa. Kita tidak perlu mikir takut. Apakah di sana ada partai politik? Tidak ada. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Dan kita wujudkan itu dengan satu keberanian yang luar biasa, dengan satu ketulusan, karena figur yang kita ternyata terbukti benar. Teman-teman sekalian, di periode kedua ini, saya harus jujur katakan bahwa resah, sangat resah. Keresahan saya adalah ada tren, ada kecenderungan bahwa relawan-relawan Jokowi ini punya fighting spirit lemah. Banyak faktor yang bisa menentukan itu. Tetapi whatever will be, apa yang terjadi biarlah terjadi. Pada kesempatan ini saya mau menyerukan bahwa lebih baik di periode kedua ini semangat yang awal ada itu ditingkatkan lebih besar. Karena kita menjaga Bapak Jokowi sampai 2024. Tidak ada satu makhluk di muka bumi ini yang berani takabur untuk katakan bahwa Jokowi aman sampai 2024. Siapa yang berani katakan itu? Dia adalah orang yang paling takabur. Tetapi doa kita adalah beliau berakhir 2024 dengan meninggalkan satu legasi yang benar. Itu doa kita, harapan kita. Lalu kalau doa harapan ada ora et labora. Bahkan mohon maaf kepada saudara-saudara saya muslim. Saya suka sekali ayat suci ini.
Tuhan tidak pernah merubah nasib suatu bangsa pun atau kaum jika kaum itu sendiri tidak merubah nasibnya. Ya, relawan Jokowi ini harus bersatu, makin semangat. Bagaimana caranya? Ya, kita harus jujur bahwa ya pedulilah dengan mereka. Para pembantu sekitar Bapak Jokowi ini seyogianya tambah semangat. Ikutinlah gaya Bapak Jokowi. Jangan Bapak Jokowi sendiri yang berani seperti dalam ada giung tadi. Lalu pembantu-pembantunya itu suam-suam kuku saja. Saya 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Berusaha untuk mengadvokasi rakyat kecil dalam konteks membasmi mafia tanah. Karena itu diinstruksikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Saya telah menerima suatu apresiasi dari Kapolri, dari Pak Jenderal Listio Sigit, bahwa beliau sudah membentuk Satgas Mafia Tanah yang diketuai oleh Kabareskrim Pak Komjen Agus Andrianto. Syukur alhamdulillah bahwa seorang relawan yang terhina yang namanya Yanes Yosua Frans yang tidak bosan-bosan turun ke masyarakat kecil, memberikan advokasi dan melawan mafia itu. Tetapi sayang, kita tidak punya kuasa. Jadi mohon bapak-bapak yang ada di sekitar ajukan satu konsep besar, yakni pengadilan agraria. Pengadilan ad hoc untuk menyelesaikan masalah-masalah agraria. Menteri yang kena kritik paling keras adalah Menteri ATR BPN, Saudara Sofyan Jalil. Bukan berarti menterinya yang gagal, bukan. Tetapi sistem ini harus dirubah caranya. Bila perlu banyak turun di jalan, banyak belusukan di daerah-daerah biar bisa tahu kinerja BPN seluruh Indonesia. Satu. Yang kedua, relawan pun juga kadang-kadang membutuhkan sedikit ada suntikan amunisi. Saya kasih contoh. Untuk Menteri BUMN. Mengapa Pak Erick Thohir tidak berpikir ada 6.000 BUMN, angkatlah beberapa relawan-relawan saya itu. Bukan sebagai komisaris, sebagai office boy, sebagai cleaning service. Biar terobati. Mereka kan bisa dikasih jadi cabut rumput di BUMN. Jadi tukang antar surat. Tidak pernah terpikirkan itu. Saya ajukan itu. Saya tidak pernah ajukan seorang komisaris pun. Atau apalagi direktur. Bahkan mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Bapak Jokowi di Istana Negara pernah menawarkan saya di Pelindo 2. Saya tolak. Karena saya katakan kepada beliau bahwa saya tidak pernah berpikir Bapak Jokowi 1 periode. Oleh karena itu biarlah saya bebas terbang kemana-mana untuk memungut yang tadi disebut oleh Ibu Rebecca. One man, one vote, one value. Untuk menjamin 2 periode Bapak Jokowi. Semua sudah terjadi. Nah saat ini kenapa saya tetap bersemangat? Bahwa kecenderungan kinerja Bapak Jokowi di periode kedua banyak faktor yang menentukan agak menurun. Ada COVID-19, ada kinerja orang-orang sekitar yang agak menurun akibat fighting spiritnya lemah. Ada hal-hal lain yang di luar kemampuan manusia turut menentukan. Tetapi keberhasilan beliau sebagai apa yang saya sebut, ini ada gium lagi. In the calm sea, everyone can be a pilot. Tetapi dalam keadaan darurat seperti ini, Jokowi menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemimpin di dunia ini. Beliau tampil gagah berani, beliau melindungi rakyatnya, dan mudah-mudahan melalui segala upaya untuk membasmi COVID-19 ini dapat terjadi, dan segala puji dan hormat hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kita, saudara-saudara kita Muslim.
Jadi ibu bapak sekalian, saya punya satu program besar di luar pengadilan agraria itu. Saya entah di bidang hukum, ekonomi, dan lain-lain yang akan membantu saya bagaimana untuk memulai. Mulainya yang penting. Orang Inggris bilang, every beginning is so difficult. Tetapi jika Anda sudah mulai, disitulah mulai pintu dibuka. Kierkegaard bilang, manusia itu bagaimana dia buka pintu. Dan saya sudah buka pintu. Insya Allah, pintu yang saya buka adalah benar. Setelah saya buka pintu, saya lihat, waduh, inilah jalan untuk mengatasi kemelut agraria di Republik Indonesia. Mau pakai pengadilan yang normal? Tidak ada, tidak bisa. Patut diingat oleh kita bahwa tanah yang dimiliki oleh warga negara tinggal 7%. Yang lain korporasi dan lain-lain. Artinya bahwa negara dalam keadaan darurat agraria. Eksistensi negara juga ditentukan oleh geografisnya tanahnya. Bapak Jokowi sudah berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana membagi sertifikat. Tapi itu belum membantu. Kita harus mengembalikan tanah-tanah yang telah dirampas oleh para oligarki pada mafia tanah itu. Seperti apa yang dilakukan oleh saudara saya, Silver Matatina. Ketua Umum Solmed. Terima kasih Pak Silver. Itu yang saya lakukan. Jadi, kembali saya serukan buat relawan. Dengan melihat tren ini, relawan harus bersatu. Tadi dikatakan oleh Pak Silver, tidak ada relawan besar, kecil. Mari kita bersatu semua. Saya usul ke Pak Erik, relawan-relawan yang tidak mempunyai sekolah tinggi, tidak terlalu pintar, angkat mereka lah jadi office boy. Kalau mereka tidak bisa berkarya seperti Ibu Rebecca, seperti ada relawan dari Seknas namanya Dice Mawuntu. Bagaimana bikin koperasi? Saya datang backup beliau. Saya tidak overlapping dengan organisasi lain. Selama masih ada relawan, ormas siapa undang saya pasti datang. Karena apa? United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu ada gium yang tidak dapat dibantah. Sekali lagi, saya serukan buat semua relawan. Dalam konteks halal bihalal saat ini, rapatkan barisan. Rapatkan barisan, apapun risikonya. Jika Anda sudah tidak peduli lagi, maka janganlah sebut diri Anda relawan. Mahal jadi relawan itu. Terlalu mahal jadi relawan. Relawan itu nothing to lose. Kalau saya mau kaya raya, 3 tahun setengah urus tanah, orang pernah mau sogok saya miliaran, saya tolak. Hanya dengan 1-2 juta, saya datang ke daerah itu. Dia ajak hotel mewah, saya bilang tidak. Rumah warga di mana? Saya tidur di rumah itu. Syukur kepada Tuhan bahwa saya selamat selama 3 tahun setengah. Walaupun berhadapan dengan semua mafia jenis penjahat. Sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang sangat saya banggakan. Atas apresiasi Bapak membentuk Satgas Mafia Tanah yang diketuai oleh Baris Krim Polri. Dalam waktu dekat, saya akan bikin think tank, undang cendekiawan, intelektual di kampus, kita bahas itu. Kita bikin semiloka, kita bikin simposium, seminar. Kapan dia terbentuk? Rencana saya terhitung mulai tahun 2021 sampai 2045. Karena ini at-all. Harus kita mulai. Karena kalau tidak mulai, semua upaya untuk menyelesaikan kemelut dalam bidang agraria ini hanya usaha menjaring angin saja. Mengapa saya katakan begitu? Orang di pengadilan jelas-jelas punya alas hak, punya sertifikat asli, tetapi dia bisa kalah. Masihkah kita percaya dengan model seperti itu? Atau apakah kita percaya model yang akan datang itu lebih baik? Wait and see. Jadi sekali lagi, melalui forum yang terhormat ini, saya merasa terhormat karena ada Bapak Maman, Bapak Haji, dan teman-teman yang luar biasa lainnya. Saya serukan bahwa semangat yang kendor di periode kedua ini
kembali ditingkatkan itu. Kita wujudkan lagi the new nationalism and the new patriotism itu. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan Pak Agus. Mohon maaf dan saya mengakhiri pembicaraan saya dan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita relawan pun bisa melakukan halal bihalal melalui pimpinan kita Bapak Gus Dur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yeswa. Seperti biasanya bersemangat sekali. Semangat 45 Pak Yeswa. Saya panggil Pastor Bernard Huta Barat. Kelihatannya Pastor sudah lenyap ya dari layar. Pak Ebenezer juga dari Joman Jokowi Maniak ini juga sampai sekarang tidak hadir. Baiklah, kalau begitu kita menginjak kepada